Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa. Asal-usul Fortuner milik Tio diusut netizen. Dianggap mahasiswa kaya usai ungkap alat pelacak. Ini mas-mas ini pernah dulu menyampaikan statement bahwa dia dulu mau kuliah aja susah, ya, mikir-mikir karena kagak ada duitnya. Mengaku diintimidasi dan mobilnya dipasang alat pelacak saat tengah mengkritik pemerintah Prabowo Subianto. Sikap publik kemudian terbelah dan salah fokus terhadap ex-ketua BEM UI Tio Ardianto. Sebagian prihatin karena menuding Tio diintimidasi dan dituding pemerintah berupaya melakukan intimidasi dan mengganggu prinsip demokrasi dalam bernegara. Namun, sebagian lagi justru salah fokus dengan penampakan mobil yang disebut milik Tio Ardianto, yang merupakan mobil SUV Toyota Fortuner. Dalam video yang beredar, pernyataan itu memicu beragam reaksi warganet. Namun, perhatian publik justru banyak tertuju pada kendaraan yang digunakan. Tak sedikit netizen yang mengaku gagal fokus dan ramai membahas mobil Fortuner di samping isu alat pelacak yang disampaikan dalam keterangannya, tulis akun Jakarta. Lalu muncul beberapa komentar netizen cukup menggelitik, salah satunya Gus bertanya dari mana asal mobil. Sebab, di mata publik gaya hidup mewah dinilai kontras dengan cita aktivis mahasiswa yang identik dengan kesederhanaan. Mobilnya Toyota Fortuner, uang dari mana? Cuma nanyo, ujarnya. Hingga kini, belum ada klarifikasi langsung dari Tio. Namun, Tio memiliki pekerjaan mentereng, mahasiswa berbakat dan multi talenta. Tio merupakan aktivis mahasiswa. Ia bukan lulusan dari SMA negeri maupun swasta formal. Ia lulusan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM, Omah Dongeng Marwah di Kudus, Jawa Tengah. Tetapi berhasil menembus ketatnya persaingan masuk UGM pada Agustus 2021 dengan ijazah paket C. Bergabung dengan PKBM, Tio dikenal aktif sebagai sutradara, aktor teater, dan penyair, memiliki pekerjaan sutradara dan penulis naskah. Dia pernah menggarap pementasan teater Anang Ing Muria di Universitas Muria Kudus, 25 Desember 2018. Lalu, penyaji terbaik Festival Monolog Bahasa Jawa di FBS Universitas Negeri Semarang, UNES, tahun 2020, juara 1 Lomba Baca Puisi Inspiratif Tingkat Nasional oleh penerbit Erlangga, 2021. Ia penyair termuda yang dalam pertemuan penyair Nusantara 11, 2019, dan karyanya masuk dalam antologi Sesapa Mesra Selinting Cinta bersama ratusan penyair Asia Tenggara. Juga editor buku dan menyunting buku bung antologi puisi Kebangkitan Kaum Muda pada tahun 2020. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengakui pemerintah masih memiliki banyak kekurangan. Hal tersebut disampaikan Gibran di hadapan perwakilan mahasiswa Universitas Bung Karno dan Universitas MH Tamrin, Jakarta. Sebanyak 15 mahasiswa diizinkan masuk ke Istana Wakil Presiden pada Senin 15 Juni 2026 untuk berdialog dengan Gibran. Mereka sebelumnya menggelar demo dengan membawa sejumlah tuntutan seperti program makan bergizi gratis (MBG) hingga masalah pendidikan. Di hadapan mahasiswa, Gibran menyampaikan apresiasi atas kritik yang diberikan. Ia pun menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan berbagai program dan kebijakan nasional. Yang biru apa? MH Tamrin. MH Tamrin. Kalian Tamrin cuma berdua? Iya, benar. Sebagian. Oke. Maaf ya, nanti sampaikan salam sama yang di luar ya. Nggak bisa masuk semua. Kalian dari pagi di mana? Monas? Di Silang Selatan, Monas. Makanya ini saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan. Ya, sampaikan aja. Karena sudah kita sampai sekarang
apa yang sudah dibangun itu ya kita rawat bersama. Saya senang ini mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran, dan salah satu tuntutan yang mungkin agak membuat saya mengganjal adalah masalah tentang pendidikan. Ketika saya pindah ke Jakarta, berpendidikan Jakarta, kuliah di Jakarta, saya menyoroti diskusi sama kawan-kawan, ternyata sekolah-sekolah negeri itu gratis. Iya. Tetapi Pak, saya merasakan bahwa ketika di daerah saya sendiri itu pungutannya itu ada aja namanya, bisa infak, bisa insidental, bisa uang gedung. Sama. Kepentingan mengumpulkan Indonesia karena saya pikir artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi dia akan memberitahukan kepada pimpinan, lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Dari pihak tentunya Bapak Wapres sangat baik, dia akan catat hasil dari tuntutan kami. Bapak Wapres jangan sampai ada tertutup ruang-ruang begini. Terus Ini nomor rekening aja udah kebongkar kan, masih kalau misalnya mas-mas itu menemukan alat pelacak di mobilnya, gua agak sedikit merasa anomali gitu. Kenapa? Ini mas-mas ini pernah dulu menyampaikan statement bahwa dia dulu mau kuliah aja susah, ya, mikir-mikir karena kagak ada duitnya. Sekarang kok tiba-tiba baru kelar kuliah udah bisa punya Fortuner. Lu tahu Fortuner harganya berapa kan? Duitnya dari mana ya beli Fortuner? Karena beli Fortuner itu tidak murah. Masih rekeningnya yang transfer masih yang dulu nggak ya? Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDIP Perjuangan Andi Wijayanto di tengah masa aksi. Bersatu. Poin 1, mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis. Poin 2, mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis dengan catatan perbaikan tata kelola agar tepat sasaran dan akuntabel. 3. Mendukung pengusutan tuntas koruptor tanpa pandang bulu, serta mengajak seluruh mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum secara kritis dan objektif. Demikian pernyataan sikap dari kami, yang mana hari ini saya selaku juru bicara dari BEM Fakultas Bersatu dalam hal ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa negara ini kemudian tidak melarang mahasiswa, pemuda ataupun masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa. Akan tetapi yang perlu untuk digarisbawahi adalah jangan sampai hari ini gerakan-gerakan kawan mahasiswa ataupun masyarakat ditunggangi oleh elit-elit tertentu yang kemudian memanfaatkan gerakan-gerakan tersebut untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin sekian pernyataan sikap dari kami. Saya dan kawan-kawan berterima kasih kepada kawan-kawan media dan juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sampai hari ini masih mengawal segala bentuk isu yang terjadi di Republik ini.